Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alalbil Yunitullah. Saya dari kelas 10-4. Saya berasal dari sekolah SMA 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Museum Tembakau di Jember. Museum Tembakau Jember adalah destinasi wisata edukasi unik yang menampilkan sejarah, budidaya, hingga diversifikasi produk tembakau non rokok seperti parfum, pestisida alami, dan pupuk organik. Museum ini menjadikan ikon karena menegaskan identitas Jember sebagai salah satu penghasil tembakau kualitas dunia dengan koleksi mulai dari daun tembakau berbagai varietas hingga miniatur gardu atak dalam kurung gudang pengiring tradisional. Jadi Pak, di sini ada apa saja ya? Benda-benda di Museum Tembakau yang ikonik. Ya, Apa? ya tentunya yang bisa kita sampaikan museum ini memang koleksi yang kita punya itu narasi. Jadi kita bisa menyampaikan dari prasejarah tembakau bahwa tembakau dulu ditemukan di daerah Amerika Tengah sana. Ya. Sukunya suku Indian, masyarakatnya namanya masyarakat Maya. Jadi karikatur ini menceritakan juga sebetulnya untuk memudahkan narasi kita pada pengunjung. Nah, itu prasejarahnya. Nah, tembakau dipopulerkan oleh seorang saudagar kondang yang bernama Columbus. Kenapa museum ini ada kapal tongkang ini? Untuk memudahkan narasi saya menyampaikan pada siswa pengunjung yang hadir di Museum Tembakau ini. Nah, dia Columbus itu yang bawa benih tembakau pada seluruh dunia yang bisa ditanam tembakau, termasuk Indonesia ini. Nah, sejarah tembakau di Indonesia berangkat dari Delhi, Sumatera Utara. Yang ini namanya tembakau ini. Ini jenis tembakau ini koleksi yang ada di museum. Ya. Nah, ini tembakau Besuki Naus yang ada di Jember yang katanya sampan tadi. Ini Jember punya kearifan lokal yang luar biasa, yang nilai jualnya euro dolar. Jadi pasar kita ini Eropa, Amerika. Tembakau ini hanya khusus untuk Bancerutu, tidak bisa untuk bahan rokok. Jadi itu jualannya sebagai bahan apa? Bancerutu, sigar. Oh, ya Itu. Nah, ini juga bercerita bahwa sejarah tembakau di Indonesia dulu berangkatnya dari Sumatera Utara yang dikenal dengan tembakau Delinya, yang sekarang sudah mulai pupus. Ke Klaten yang dikenal dengan tembakau Londonnya. Baru Besuki ini, Besuki Naus yang ditanam di kota Jember hingga detik ini. Kenapa harus pilih Jember? Jember hasil riset Belanda tempo dulu. Jember ditemukan karena kesuburan tanahnya yang berair dan iklimnya yang bagus untuk hasil perkebunan kita, yaitu sehingga tidak salah Jember punya logo daun tembakau karena dari sisi kearifan lokal yang memberikan dampak ekonomi, sosial, budaya buat masyarakat Jember hingga detik ini adalah daun tembakau Besuki Naus. Itu sejarah. Dilanjut ke sini yang kata saman gerdu atak, bukan gerdu tapi gudang atak. Ini salah satu gudang tempat proses pengeringan daun tembakau ini. Ini namanya tembakau Besuki Naus kayak ini, setinggi manusia, di atas manusia, lebarnya selebar itu. Jadi tembakau ini adalah salah satu jenis tembakau yang memang ditanam di musim penghujan. Jadi tembakau itu ada dua jenis. Ada tembakau yang ditanam di musim kemarau, ada yang ditanam di musim penghujan. Ya, inilah tembakau yang memang khusus untuk Bancerutu namanya Besuki Naus. Proses pengeringannya begitu petik dia ditaruh di gudang ini, dikeringkan dalam gudang ini, tidak dipanaskan di bawah sinar matahari selama 21 hari sampai 25 hari. Caranya seperti apa? Hanya digantung-gantung seperti ini di dalam gudang ini. Itu bedanya. Kalau tembakau untuk bahan rokok itu dipanaskan di bawah sinar matahari, dan cara penanamannya itu ditanam di musim kemarau. Jadi dua jenis tembakau ini ada dua varietas. Yang memang tembakau yang ditanam di musim kemarau, ada tembakau yang ditanam di musim penghujan. Nah, tembakau untuk bahan sigar ini di Jember ini memang tembakau yang ditanam di musim penghujan. Ini tembakau kasturi. bedanya apa? Bedanya tembakau ini ditanam di musim kemarau, yang ini ditanam di musim penghujan. Yang ini khusus untuk Bancerutu, sigar, yang ini khusus untuk bahan rokok. Itu yang Bancerutu itu di sini tidak pakai mesin, tapi pakai tangan.
Dan beberapa peralatan, alat-alat ukur sejak tempo dulu kayak gini. Alat ukur panjang pendeknya tembakau itu, alat ukurnya ya seperti ini. Taruh seperti ini. Berarti hidungnya tuh lebar. Iya, lebar, panjang lebar. Jadi kalau ini mutu 1 plus, ya, harganya pasti beda. Ya, di samping melihat mutu tembakau itu tebal tipisnya tembakau itu jadi tolong ukur. Karena kalau tipis itu cenderung untuk wrapper, pembalutnya cerutu. Kalau yang sedang khusus untuk pembungkusnya. Yang pucuk atas biasanya itu dibuat sealernya. Seperti itu. Nah, gurunya adalah diversifikasi produknya ini. Coba lihat Semua produknya. Ya, ini diversifikasi produk. Artinya dengan munculnya diversifikasi produk ini, manfaat positif dari tembakau itu ternyata tembakau itu tidak hanya untuk rokok dan cucu. Nah, dengan proses distilasi muncullah bisa jadi parfum tembakau. Ya, aromatik bener. Ini hasil riset ini kerjasama Universitas Brawijaya sama UPN Surabaya. Muncullah atsiri daun tembakau ini. Dan ini pun tidak kalah mahalnya harganya. Nah, ini mungkin tugas adik ke depan, anak muda-muda. Jadi mungkin limbah-limbah tembakau tidak perlu dibuang mungkin sekarang. Bisa diproses dengan proses distilasi muncullah atsiri daun tembakau. Ini per liter bisa 19 juta. Ini kan keren ya. Jadi tinggal adik aja gimana membuat inovasi-inovasi, bisa jadi briket. Ini dari daun tembakau ini. Ya. Jadi pilot ini macam-macam jadinya. Jadi kertas robok lagi nih. Ini bahannya tembakau. Artinya tembakau-tembakau yang tidak masuk grade pabrikan atau perusahaan bisa diproses dengan proses ulang lagi, dicari manfaat positifnya. Jadi ini. Sehingga nilai jualnya yang asalnya limbah dari sisi ekonomi akan jadi lebih Produk yang bermanfaat. produk yang bermanfaat. Kalau yang obat-obatan gitu udah. Ya, juga bisa jadi obat-obatan juga. Itu kita ada filmnya itu. Untuk migrain, untuk kanker getah bening. Itu nanti risetnya saman ke rumah sakit kesehatan yang ada di Malang. Punya dokter Saraswati sama. Mengenal lebih jauh tentang museum tembakau. Kalau di atas hanya galeri dan perpustakaan. Baik Pak, sini saya sudah puas tentang. Ya, jadi pada prinsipnya sampan sampaikan aja bahwa kehadiran museum ini tidak hanya menjelaskan tentang kearifan lokalnya, sampaikan aja sampan bahwa dampak tembakau besuki naus di Jember itu sangat memberikan dampak baik dari sisi ekonominya, dari sisi ekonomi sosial, karena di dunia pertembakauan itu serapan tenaga kerja ribuan di Jember itu. Budaya masyarakat Jember sudah menjadi budaya kalau tidak tanam tembakau katanya tidak laki-laki, karena belum ada hasil perkebunan secepat daun tembakau. 2 bulan 3 bulan penghasilan petani sudah sangat luar biasa. Bayangkan per hektar bisa mencapai 75 sampai 100 juta. Nah, itu yang menjadikan budaya masyarakat Jember, sehingga cukup susah petani kita mau beralih pada hasil bumi yang sangat memberikan dampak ekonomi, sosial, budaya buat masyarakat Jember dan tembakau itu. Ya, baik Pak, terima kasih telah menjelaskan saya tentang macam-macam apa saja dari tembakau ini dibuat dengan produk yang bermanfaat. Dan sini saya tutupkan, tidak juga tembakau bisa dibuat sebagai bahan rokok ataupun bahan-bahan cerutu, tapi bisa dibuat sebagai bahan lainnya yang lebih bermanfaat, untuk orang lain dan diri kita sendiri. Sini saya tutupkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.